Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Ali dengan NIM 2108119. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 2 tentang belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Yang pertama ada pengertian dan batasan belajar keterampilan gerak. Secara umum, kita sepakat bahwa belajar setidaknya mencakup 3 ciri. Yang pertama, belajar ditandainya oleh adanya perubahan perilaku. Yang kedua, perubahan yang terjadi relatif permanen. Dan yang ketiga, perubahan diperoleh melalui proses latihan atau pengalaman itu sendiri. Jadi definisi tentang belajar dijelaskan bahwa belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Jadi secara implisit, definisi di atas menegaskan bahwa belajar pada dasarnya merupakan suatu proses yang merangkum 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, bisa kita sebut itu input, berupa tingkah laku individu sebelum belajar. Nah, yang kedua ada unsur proses belajar. Jadi berupa pengalaman dan latihan yang memproses masukan. Dan yang ketiga unsur keluaran atau bisa juga disebut output, berupa perubahan-perubahan dari perilaku yang dihasilkan. Jadi tujuan belajar menyatakan bahwa perubahan perilaku belajar mencakup 3 kategori domain, yaitu perilaku kognitif, perilaku afektif, dan perilaku motorik. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang mengantarkan ke arah perubahan perilaku, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, yang relatif menetap sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman, dan bukan karena pengaruh kondisi tubuh yang bersifat sementara. Sedangkan hasil belajar adalah tingkat kemampuan penguasaan terhadap tujuan latihan yang telah ditetapkan. Nah, belajar keterampilan gerak merupakan bagian dari belajar. Oleh karena itu, pengertian belajar keterampilan gerak pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Nah, perbedaannya itu terpaut pada penekanan dari materi yang dipelajari, proses dan kondisi belajar, intensitas, dan keterlibatan setiap unsur domain, dan hasil belajarnya tersendiri. Jadi, belajar keterampilan gerak dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Jadi, lebih menegaskan belajar gerak sebagai proses yang bersifat internal yang terjadi dalam sistem memori otak dan tidak dapat secara langsung bisa kita teramati. Oleh karena itu, mendeskripsikan belajar keterampilan gerak sebagai seperangkat proses internal yang berhubungan dengan latihan dan pengalaman yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku. Itu bisa relatif permanen dan dalam bentuk yang perilaku gerak itu terampil. Begitu. Lanjut ke sistem penahapan dan klasifikasinya. Nah, yang pertama itu ada pendekatan kognitif. Nah, kalau pendekatan kognitif itu dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama ada tahap kognisi. Tahap kognisi berlangsung relatif singkat dalam keseluruhannya proses belajar, terutama untuk keterampilan gerak sederhana. Tahap ini diawali dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian tentang bagaimana suatu keterampilan gerak ditampilkan. Atlet fokus pada upaya memahami hakikat dan tujuan dari aktivitas yang akan dilakukannya. Jadi pelatih itu terlebih dahulu menjelaskan tentang substansi dan tujuannya dari hakikat keterampilan gerak yang akan dipelajari oleh atletnya. Jadi langkah selanjutnya, pelatih akan mendemonstrasikan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui audiovisual dan gambar-gambar atau tanda-tanda visual lainnya. Nah, yang kedua itu ada tahap asosiasi. Nah, kalau tahap asosiasi ini berlangsung lebih lama dari tahap kognisi. Mungkin waktu berjam-jam yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan. Jadi, sementara dari untuk menguasai keterampilan itu mungkin dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi, tahap ini ditandai oleh efektifnya cara-cara siswa melakukan keterampilan itu sendiri. Nah, yang ketiga ada tahap otomatisasi. Nah, disebut tahap otomatisasi ini karena keterampilan gerak ditampilkan secara otomatis
Pada tahap ini, keterampilan aktivitas kognitif telah dieliminasi secara gradual. Atlet yang telah mencapai tahap ini tidak lagi menggunakan aktivitas kognitif karena proses latihannya diarahkan pada penyempurnaan gerak dan penggunaan keterampilan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, lanjut yang kedua itu ada pendekatan kognisi sosial. Nah, kalau pendekatan kognisi sosial itu dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap observasi. Tahap observasi adalah tahap belajar melalui observasi. Nah, jadi apa tuh? Nah, jadi tahap ini belajar melalui model, atlet, melihat dan mendengar peragaan seorang model yang dianggap menguasai keterampilan gerak. Jadi, kita bisa pelajari dari atlet itu dan mencoba mengobservasi gerakan yang ditampilkan dari model itu sendiri. Bisa dipahami dan kemudian mencoba memformulasi rencana tindakan yang akan dilakukan dalam bentuk program atau skena gerak. Selanjutnya, atlet mencoba menirukan gerakan tersebut sesuai dengan apa yang dia observasinya. Nah, yang kedua, tahap imitasi. Tahap imitasi adalah tahap peniruan gerak setelah atlet mengamati pergerakan yang ditampilkan model, disebut juga emulasi. Nah, baru lanjut yang ketiga, tahap kontrol diri. Tahap kontrol diri ini adalah tahap latihan secara rutin untuk menguasai organisasi dari pola gerak yang lebih efektif untuk menghasilkan otomatisasi gerak. Fokus latihan diarahkan pada usaha perbaikan keterampilan dan pengembangan kemampuan untuk menemukan aneka kesalahan dalam melakukan gerakan. Jadi kesalahan yang terjadi cenderung berkurang. Gerakan jadi lebih luas, lebih halus, terkoordinasi, dan hasilnya lebih konsisten. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu adalah regulasi diri. Tahap regulasi diri atau pengelolaan diri adalah latihan untuk menyesuaikan penampilannya dengan perubahan-perubahan kondisi lingkungan. Dan untuk itu, harus mengalihkan fokus latihan dari proses yang berorientasi dari proses ke hasil, atau beralih dari fokus pada representasi pengetahuan ke pengetahuan prosedural. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya adalah umpan balik, fungsi, jenis, dan aplikasinya. Umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses observasi yang dilakukan oleh guru atau pelatih terhadap proses belajarnya atau latihan dan penampilannya. Nah, fungsi umpan balik sendiri itu apa sih? Nah, umpan balik ini memiliki 3 fungsi utama dalam keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Yang pertama, umpan balik sebagai motivasi. Yang kedua, umpan balik sebagai penguatan dan hukuman. Yang ketiga, umpan balik sebagai informasi perbaikan atau kesalahan. Masuk ke jenis umpan balik. Nah, kalau umpan balik ini memiliki 4 bentuk. Nah, yaitu pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil atau knowledge adalah pengetahuan dan pemahaman atlet tentang hasil belajar yang dicapainya dan memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan. Sebab dapat memberikan informasi baik secara verbal dan non-verbal berkenaan dengan hasil belajar suatu keterampilan gerak dan dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua adalah pengukuran objektif. Pengukuran objektif itu sangat efektif jika dilakukan setiap hari dalam bentuk review atau catatan harian tentang proses latihan dan tingkat keterampilan gerak yang atlet lakukan. Nah, yang ketiga ada pemantauan diri. Pemantauan diri merupakan suatu proses observasi secara sistematis yang digunakan untuk mengakses kemajuan belajar guna dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pemantauan diri ini merupakan subproses yang penting dalam self-regulate learning sebab menekankan pada atlet untuk fokus pada bahan yang sedang dipelajari dan mengakselerasi berpikir secara reflektif. Nah, yang keempat itu ada tayangan video. Tayangan video ini adalah bentuk umpan balik yang dilakukan dengan menggunakan media. Apa itu medianya? Yaitu media audiovisual. Banyak sekali macam-macam media audiovisual. Nah, kalau teknik memberikan umpan balik, ada beberapa teknik nih, cara untuk memberikan umpan balik sebagai berikut. Yang pertama adalah membandingkan teknik gerakan atlet dengan teknik gerakan yang benar. Yang kedua, memilih satu jenis kesalahan dan memperbaikinya pada waktu yang sama itu. Nah, yang ketiga ada menentukan penyebab kesalahan dan memberikan alternatif
solusi tentang apa yang harus dilakukan atlet untuk memperbaikinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.